Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, insya Allah. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di dunia dan yaumul qiyamah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan tidak berkesan menggurui dan dapat dijadikan nasihat, yaitu Sainutu galau. Galau adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa orang itu tidak baik tua maupun muda, yang berduit maupun yang tak berduit. Dan siapapun pasti pernah merasakan galau karena masalah yang dihadapi. Apalagi yang ngakunya anak muda, ABG, yang galaunya bisa stadium 4, bahkan galau akut. Penyakit galau atau kegelisahan jika terus dibiarkan maka akan fatal terhadap psikolog seseorang. Sahabatku yang cantik dan ganteng, galau itu banyak sekali macamnya. Ada yang kecewa dengan masalah hidup yang dimiliki, mulai dari putus cinta, di PHP-in, digantungin, bahkan masalah dengan orang tua, maupun masalah kerjaan atau perkuliahan. Biasanya kondisi seperti itu menjadikan galawers menjadi tidak semangat lagi, gak bisa move on. Apalagi yang jomblo-jomblo tuh, ujung-ujungnya status Facebook, WA, BBM, Twitter, Instagram, temannya galau semua. Parahnya lagi, seseorang yang tidak kuat dengan masalah yang dihadapinya langsung melampiaskan ke minum-minuman, diskotik, narkoba, bahkan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat galawers, siapa sih yang gak punya persoalan hidup? Siapa sih yang tidak punya masalah? Siapa sih yang gak pernah mendapat cobaan dan tantangan dari Allah? Tidak ada kan? Ingat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ingat itu, surah Al-Baqarah ayat 286. Oleh karena itu, jika virus galau sudah melanda kita, bagaimana solusinya? Yang pertama ya tentu sabar. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Maka para galawers bersabar dan yakinlah kalau badai pasti berlalu. Selanjutnya, ubah fokus kita, di mana kita merubah masalah yang kita hadapi menjadi potensi untuk berbuat positif, misalnya menyalurkan hobi dan bakat yang kita miliki. Selanjutnya, berzikir dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengadu di status. Mengadu kepada Allah terhadap segala masalah yang kita hadapi, karena hanya Allah yang Maha Penolong sesuai firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Dan berzikir itu lebih baik daripada memikirkan kegalauan permasalahan yang justru akan menjadikan diri kita tidak tenang. Itu yang membuat kita merasa gelisah. Selanjutnya, positive thinking dan bertawakal. Perkara tersebut sangat membantu manusia dalam mengatasi rasa galau yang sedang dihadapinya. Seberat apapun masalah kita, yakinlah Allah memberi kemudahan.
inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5. Dan yang terakhir ini paling penting sahabat, yaitu move on. Janganlah kita terpuruk dalam kesedihan. Yuk move on. Yuk lupakan. Move on kita. Berpindah ke tempat yang baik. Berpindah ke pikiran positif. Kita tatap masa depan kita. Yakinlah Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang lebih indah. Wahai calon orang-orang sukses. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, jika kita mempunyai masalah seberat apapun, jangan pernah melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dibenci oleh Allah dan tidak ada ampunannya. Sikapilah segala persoalan dengan anggun dan bijaksana. Dan jangan biarkan galau benar-benar berleluasa ada dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita. Say ini galau. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak galau dan bisa move on. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetaplah bersemangat untuk bisa memberi manfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.